Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Syaratnya cukup rumit. Sang gadis harus menyerahkan diri kepada kepala kampung di mana laki-laki itu tinggal. Kemudian menik dapat diterima, apabila dilakukan sebelum malam tiba. Bukan itu saja, si gadis harus dapat memperlihatkan tanda mata atau pemberian dari si pemuda. Begitu syarat minimalnya. Pemuda pun sering melakukan aksi nekat, karena lamaran ditolak keluarga si gadis. Padahal, mereka saling mencintai, sudah berjanji untuk sehidup semati. Aksi nekat itu dikenal dengan istilah mahtabak. Si pemuda membawa tabak atau baki, berisi seperangkat kain kafan dan pisau. Dia menyerahkan diri kepada keluarga perempuan, memohon dinikahkan dengan putri mereka. Bila ditolak, dia siap dibunuh dengan pisau, dan dikafani dengan kain putih bawaannya. Lalu, adat mengharuskan keluarga si gadis menerima si pemuda, dan menikahkan dengan gadis pujaannya. Niko, panggil bapak, aku tersentak dan lamunanku buyar mendengar suara itu. Iya, ama, jawabku, mengambil tempat duduk di depan songkoten. Kamu sudah punya calon ya? Pancing bapak, benar, kataku. Kamu serius? Kejar bapak meminta penegasan. Iya, tegasku. Bagus, ucap bapak tersenyum. Murid Ikanung Edet, lanjut bapak memulai nasihatnya. Adat itu pagar agama, makanya hidup harus selalu dalam tataran adat. Supaya kita tidak menabrak larangan agama. Dan, hal paling penting yang harus diperhatikan seorang suami adalah sumang, atau etika. Itulah kode etik paling berharga yang diwariskan Muyang Datu. Tujuannya agar generasi penerus tetap hidup sebagai masyarakat beretika dan beradab. Kode etik pertama, sebut bapak, sumang pecerakan, tidak etis berbicara dengan seseorang yang bukan muhrimmu, hindari bicara yang tidak perlu dengan siapa saja. Kedua, sumang kenunulen, tidak etis duduk berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimmu. Ketiga, sumang penengonen, tidak etis melihat aurat orang lain, atau sesuatu yang kurang pantas. Keempat, sumang pelangkahen, tidak etis pergi berduaan dengan perempuan yang bukan muhrimmu, terutama ke suatu tempat yang jauh. Runtuhnya mahligai rumah tangga selama ini, bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Lebih banyak akibat pelanggaran kode etik, baik oleh suami maupun istri. Pelanggaran itu menimbulkan fitnah, ujung-ujungnya rumah tangga berantakan, diterpa badai dan prahara. Meskipun kemudian prahara itu mereda, namanya badai, sedikit banyak pasti meninggalkan kerusakan komponen rumah tangga. Paling tidak, adanya rasa saling curiga. Tidak nyata memang, tetapi pasti terlanjur terbetik rasa curiga di hati masing-masing. Untuk itulah, keempat kode etik pusaka Muyang Datu itu harus diikuti. Dengan izinnya, perjalanan rumah tanggamu akan selancar air mengalir. Satu lagi, pinta bapak, setelah kamu berumah tangga jangan sekali-kali membedakan perlakuan. Kami memang orang tua kandungmu, mertuamu orang tua istrimu. Perlakukan mertuamu sama dengan memperlakukan kami. Sedikit pun jangan terlihat berbeda perlakuan. Kalau terjadi, akibatnya bisa fatal. Hati tergores tak ada penawarnya. Beda dengan selembar kertas, tergores pensil, masih bisa dihapus dengan stip. Bila hati tergores, akan dibawa mati. Itulah kunci penting langgengnya sebuah rumah tangga. Begitulah pesan kakek kepadaku sebelum menikah, ungkap bapak. Pesan seperti ini, apakah hanya untuk laki-laki? Tanyaku. Pihak perempuan pun pasti dapat pesan seperti ini dari keluarganya, jelas bapak. Jauh nian jangkauan adat, desisku manggut-manggut. Pesan-pesan yang disampaikan bapak makin memperkaya khazanahku tentang makna murid Ikanung Edet. Perjalanan hidup tidak boleh lepas dari tataran adat, sebab adat adalah pagar agama. Manakala adat mulai tak digunakan, maka pagar pun rusak. Manusia langsung menabrak aturan agama.